Ya pemirsa, kita perdalam terkait dengan 11 bayi yang ditemukan di rumah orang tua bidan di Sleman, Yogyakarta bersama dengan Komisioner KPAI, sudah ada Ibu Dia Puspitarini, serta Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA, Ibu Ciput Eka Purwiyanti. Kita akan ke Ibu Ciput terlebih dahulu. Bu Ciput, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Ciput, ini kita ketahui begitu ya bahwa ada kasus kembali yang menggemparkan, ada 11 bayi yang ditemukan di dalam sebuah rumah. Meskipun polisi sampai dengan saat ini masih terus melakukan penyelidikan, tapi mungkin highlight pertama yang Anda ketahui begitu ya ketika melihat dari kasus ini, apa yang paling mengkhawatirkan, Bu Ciput? Mohon diulang, Mbak. Yang terakhir pertanyaannya. Yang paling mengkhawatirkan yang Ibu Ciput lihat ketika mengetahui adanya 11 bayi di dalam sebuah rumah yang diduga ini merupakan praktik daycare ilegal, apa Bu Ciput? Ya, tentu ini pertama tentu apresiasi pada masyarakat di sekitar rumah yang dilaporkan. Warga masyarakat sudah cukup kritis melihat ada situasi yang tidak biasa. Dan sudah mulai mencurigakan dan lapor ke polisi. Itu yang patut kami apresiasi. Dan yang kedua, tadi disampaikan dan memang hasil komunikasi kami dengan tim penyidik di daerah dan juga teman-teman dari UPT DPPA Sleman bahwa rumah ini hanya ada 3 pengasuh yang memegang 3 bayi. Dan apalagi dia tidak berizin. Nah, ini kita baru saja ya ada ramai kasus di kota Yogyakarta dengan kondisi adanya penelantaran pada anak-anak yang jelas memang ini adalah lembaga yang dipromosikan memang tempat penitipan anak. Itu saja standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu tidak dicukupi atau dipenuhi oleh lembaga ini. Apalagi dengan situasi yang ini sebetulnya kita bisa sebut non formal ya, penitipan bayi yang akadnya ini hanya persetujuan antara pengguna jasa dan pemberi jasa tanpa memperhatikan standar-standar yang diperlukan untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan bayi. Dan itu sebagaimana ada di peraturan Menteri PPPA di standar Taman Asuh Ramah Anak untuk kondisi bayi dan juga standarnya daycare bahwa untuk 2 bayi, untuk 1 pengasuh itu hanya bisa memegang 2 bayi. Nah, ini dapat kita bayangkan berarti untuk 1 pengasuh dia memegang 3 sampai 4 bayi. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana kondisi ini. Belum lagi apakah SDM tenaga pengasuh yang dipekerjakan oleh pemilik tempat ini, apakah dia memang juga memiliki dasar-dasar profesi untuk pengasuhan memberikan layanan perawatan pada bayi ya Mbak ya. Nah ini standar dari sisi SDM, kemudian belum lagi nanti bagaimana di standar pengasuhan sendiri kepada anak-anak ini, karena secara psikologis tentunya anak-anak, apalagi tadi dari informasi dari penyidik bahwa mereka dilahirkan di luar perkawinan, yang ini tentu ada aspek psikologis selama kehamilan, bahkan sampai melahirkan yang mungkin secara psikologis ibunya harus menutup-nutupi atau bisa jadi juga ada secara psikologis penolakan terhadap bayi ini dalam DNA psikologis manusia itu bisa terekam. Memang mungkin tidak kelihatan pada saat ini, tetapi pada saat anak dewasa riwayat penolakan yang dia terima selama dalam kandungan itu bisa berdampak secara psikologis, misalnya tumbuh dengan kepercayaan diri yang rendah, atau juga bisa jadi nanti kemampuan dia untuk mengelola stresor dalam hidupnya itu juga lebih rendah dibanding anak-anak lain yang memang diharapkan gitu ya kehadirannya dipersiapkan dengan baik dan diberikan pengasuhan yang baik. Nah ini yang kami khawatirkan terhadap 11 anak-anak ini, Mbak. Ya.
Oke, baik. Kekhawatiran terkait dengan dari sisi psikologis anak mengingat memang kelayakan dari pengasuhan ini juga masih dipertanyakan, apalagi tadi Anda sampaikan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau dari KPAI, penanganannya juga seperti apa? Dan kemudian apakah kemudian juga KPAI sudah memonitor langsung dan kita melihat hanya ada 3 orang perawat begitu ya? Apakah menurut KPAI juga hak-hak anak ini bisakah terpenuhi dengan kondisi seperti ini? Kalau tadi Ibu Ciput menyatakan nampaknya tidak bisa begitu. Ini sangat di luar dari prosedural. Ya, ya, Mbak Anissa, terima kasih Bu Ciput. Jadi pada saat direngkus begitu ya, ini KPAD Sleman juga turut hadir di sana. Dan kami juga menemukan beberapa catatan yang sudah terkoordinasi bahwa memang betul yang disampaikan Bu Ciput, hanya ada 3 pengasuh, kemudian kondisi anak-anak juga 3 anak dirujuk ke rumah sakit umum daerah, kemudian 6 bayi di BRSPA dan 2 sudah diambil oleh ibunya. Nah kemudian kalau melihat kondisi bayi, ini masih sangat bayi yang di bawah 1 bulan ya, atau ya masih sangat baik sekali, sehingga kami pun bersama KPAD Sleman ini mencoba untuk betul-betul mendalami, karena di catatan kami Bu Ciput, Mbak Anissa, bahwa mereka itu menginap, bayi ini menginap. Nah, kalau memang daycare seharusnya kan ada jam tertentu, ada batasan jam, tetapi bayi ini menginap. Nah, kalau bayi ini menginap, tentu saja ada hak-hak bayi yang terabaikan. Salah satunya adalah mendapatkan ASI eksklusif, di mana itu sangat diperlukan pada kondisi saat ini. Nah, yang kemudian kami juga kaget ya, selain tadi juga sudah disampaikan Bu Ciput bahwa beberapa bayi ini memang dari KTD, kehamilan tidak diinginkan, yang tentu saja itu menjadi perhatian kita bersama. Nah, mungkin 2 clue ini kami berharap dari pihak kepolisian, walaupun kami sudah berkoordinasi untuk mengembangkan kasus ini. Kenapa? Di tahun 2024 itu juga ada praktek, mohon maaf, jual beli bayi di Jogja yang sudah berjalan hampir 15 tahun, itu tahun 2024. Itu juga bidan. Jadi mungkin itu bisa didalami lebih lanjut. Yang kedua, perpindahan bidan ini dari Gamping ke Pakem itu jauh, Mbak. Yeah. Jauh, Bu Ciput. Jadi meskipun masih 1 kabupaten, tetapi jaraknya cukup jauh. Dan itu yang menjadi perhatian kita bersama, karena di Pakem ini suhu lingkungannya itu kan jauh lebih dingin dibandingkan dengan di Gamping. Meskipun ya beberapa bayi pasti juga sehat di sana, tetapi pasti harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama ini kan ada 11 bayi. Begitu, Mbak. Oke, kalau begitu saya ingin ke Bu Ciput. Bu Ciput, bagaimana dengan Kemen PPA juga begitu ya? Apakah kemudian juga memantau langsung begitu, berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian, mengingat terkait dengan daycare-nya sendiri saja, status ataupun label sebagai daycare ini pun masih dipertanyakan. Jangankan begitu ya untuk memenuhi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan label sebagai daycare pun masih dipertanyakan. Kita khawatirkan ini merupakan tempat lain dari penitipan, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Diah begitu, adanya praktik jual beli. Apakah hal tersebut juga menjadi yang digarisbawahi oleh Kementerian PPA? Ya, tentunya berbagai potensi risiko yang dihadapi oleh para bayi itu turut menjadi catatan dan terus kami pantau selama proses penyelidikan ya. Saat ini kan masih tahap penyelidikan oleh tim Polres Sleman dan Polsek. Peluang risiko untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini adalah bayi, itu secara undang-undang TPPO itu ada beberapa aspek yang harus terpenuhi, dan ini pasti kami turut mengawal, mengharapkan nanti juga ada perspektif ke arah sana dari tim penyidik untuk dalam pengumpulan informasi dan data serta asesmen betul-betul, apalagi identifikasi adanya pengulangan kasus atau ada jejak gitu ya, jejak misalnya
dari pengelola yang ada di tempat ini sekarang. Di masa lalunya seperti apa? Saya percaya itu akan menjadi landasan bagi teman-teman penyidik untuk mengumpulkan berbagai informasi. Nah, kemudian dari sisi pidana yang lain, tentunya kita juga tim hukum kami masih sedang melakukan analisa dari berbagai data dan informasi yang kami peroleh melalui telepon dengan teman-teman penyidik maupun lembaga layanan, adalah bahwa akadnya ini gimana ya antara dengan mereka, para orang tua dari bayi ini. Dalam pemikiran saya pastinya ibu yang mengambil keputusan pada sisi ini, dan itu bisa nanti didalami juga apakah ada orang lain yang turut mempengaruhi sehingga ibu-ibu muda ini memilih untuk melahirkan di bidan ini. Itu kan juga harus yang kita kejar nanti informasi. Apakah sang bidan juga melakukan promosi-promosi melalui media sosial ataupun melalui hal lain. Karena kita juga teringat ada kasus yang ayah 1 juta bayi yang ada di Bogor. Itu kan ada. Jadi memang isu ini sangat sangat sensitif. Dan banyak sekali pintu masuk untuk bisa dianalisis oleh tim penyidik. Nah, kami akan mencoba menganalisa semua aspek itu dari berbagai pengalaman kasus yang sudah ada, jurisprudensi yang sudah ada, kemudian juga latar belakang sehingga bagaimana mulai dari para ibu itu memilih bidan tempat melahirkan, kemudian memutuskan untuk menitipkan anaknya di sana untuk diasuh 24 jam ya Mbak Diah ya. Iya. Dan nggak tahu itu perjanjiannya untuk sampai berapa lama. Apakah ada perjanjian-perjanjian lain? Karena seperti yang di Bogor itu kan ada perjanjian bahwa pemberi layanan untuk penitipan anak itu menjanjikan anak mereka akan diasuh dengan baik. Kalau orang tua si ibu sudah merasa siap, nanti berapa tahun kemudian boleh diambil anaknya. Tetapi kan itu kemudian disalahgunakan gitu oleh pengelola. Saya yakin ini yang juga sudah masuk dalam berbagai skenario pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Jadi kita akan bersama-sama ya KPAI, KPAD dan juga Kemen PPPA untuk mengawal ini. Oke, tampaknya ada kesamaan pandangan juga begitu ya. Ini Bu Dia juga tadi sudah mengangguk-ngangguk begitu ya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Ciput. Nah, kalau dari KPAI berarti terkait dengan praktik tempat penitipan anak non resmi ini, datanya juga seperti apa sejauh ini? Bu Dia, silakan terakhir. Yang jelas itu kalau daycare yang berizin kan paling tidak dengan masyarakat sekitar juga berizin ya Bu Ciput ya. Jadi tidak asal mudah untuk memindahkan dari Gamping ke Pakem. Itu meskipun beda kecamatan, tetapi tidak semudah itu untuk memindahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang saya lupa tadi menyampaikan. Mungkin tapi saya yakin ini sudah dalam penyelidikan kepolisian bahwa beberapa ibu ini kan juga ada yang mentransfer uang. Kalau memang pembayaran daycare dan katakanlah pada umumnya daycare, ada yang lebih banyak pembayaran itu offline, terus kemudian di sini transfer. Nilai transfernya pun juga mungkin perlu diselidiki ya, karena ini pasti tidak seperti transfer biasanya. Dan saya kira tadi seperti yang disampaikan Bu Ciput, memang skema-skema ini sudah didalami oleh kepolisian dan ya kita kawal saja. Semoga ini adalah yang terakhir ya Bu Ciput ya. Karena daycare pun juga harus ada papan nama jelas-jelas. Ini tidak ada sama sekali. Kemudian juga ketika masuk digeledah juga tidak ada papan yang menunjukkan bahwa ini daycare. Artinya kepengurusan ataupun juga aturan tidak ada sama sekali. Ini mirip rumah. Mirip rumah. Dan itu yang saya kira menjadi perhatian kita bersama ya Mbak. Begitu ya Bu ya. Baik, status dari daycare ini pun masih dipertanyakan, masih banyak teka-teki yang perlu dijawab oleh pihak penyidik. Kita masih akan kawal terus jalannya dan juga perkembangan kasus ini. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan Ibu Ciput dan juga Ibu Dia. Salam sehat selalu, selamat sore. Terima kasih Mbak Anissa, Bu Ciput.